Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Dr. Siti Komaria selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan yang saya hormati juga rekan saya yaitu Teh Farida. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan berkaitan dengan implementasi kurikulum SLB Budi Nurani. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada penyaji yang akan disampaikan oleh Teh Farida. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Kang Alam yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan implementasi kurikulum di SLB Budi Nurani. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu dosen, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, saya di sini bersama rekan saya meneliti atau melakukan mini research di SLB Budi Nurani tentang implementasi kurikulum di SLB Budi Nurani itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari sekolah luar biasa. SLB adalah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut pasal 32 nomor 1 pasal 32 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi pendidikan khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengahnya saja. Yang kedua ada jenis-jenis sekolah luar biasa atau SLB. Yang pertama ada SLBA dan SLBB. Diperuntukkan bagi anak yang tunanetra dan tunarungu. Ada SLBB dan SLBC diperuntukkan bagi anak yang tunarungu dan tunagrahita. Yang ketiga ada SLBB dan SLBD dan SLBE yang diperuntukkan untuk anak tunadaksa dan tunalaras. Yang keempat ada SLBF diperuntukkan untuk anak tunaganda. Di sini ada sejarah dari sekolah luar biasa tersebut. Yang pertama, ada SLB didirikan di Kota Bandung pada tahun 1901, yaitu anak penyandang tunanetra. Yang kedua didirikan sekolah pertama untuk tunagrahita pada tahun 1927, yang ketiga berubah nama menjadi Perkumpulan Pengajaran Luar Biasa pada tahun 1942, yang keempat ada Departemen Pendidikan menetapkan lembaga pendidikan untuk para penyandang cacat di Indonesia yang dinamakan SLB atau kita mengenalnya dengan Sekolah Luar Biasa di tahun 1954. Selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan dari sekolah luar biasa itu sendiri. Yang pertama, ada kelebihannya, ada rasa ketenangan pada anak luar biasa karena keadaan yang homogen. Ini merupakan salah satu kelebihan itu sendiri karena dirasa anak yang berkebutuhan khusus itu tidak memiliki perbedaan dengan teman-temannya. Jadi dia merasa semuanya itu sama karena di SLB itu setelah dikelompok-kelompokkan, jadi dalam satu lokasi mereka memiliki teman yang sama. Yang kedua, komunikasi yang mudah. Yang ketiga, metode yang khusus sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi apabila di sekolah pada umumnya dengan metode pembelajaran yang beragam, kalau misalnya di SLB itu sendiri, gurunya memiliki metode serta alat bantu yang khusus untuk anak-anak itu sendiri. Yang keempat,
ada guru yang latar belakang khusus. Walaupun di sekolah penelitian kami tidak semuanya lulusan dari jurusan SLB itu sendiri, akan tetapi mereka di sana telah diarahkan dan juga mendapat pelatihan khusus untuk melakukan pengajaran di setiap kelasnya. Yang kelima, mudahnya kerjasama dan multidisipliner. Karena mungkin karena kami meneliti di sebuah sekolah yang tunanetra, jadi di sana mudah kerjasama itu dalam satu kelas dengan 1 orang guru dan 5 orang anak, jadi lebih mudah terarahkan dan disiplinnya juga bisa diarahkan. Selanjutnya ada kekurangan dari SLB itu sendiri. Yang pertama, perkembangan anak kurang maksimal. Perkembangan mental. Yang kedua, karena biaya yang mahal. Yang ketiga, menumbuhkan kesenjangan pendidikan. Yang keempat, ada efektif dan efisien untuk kepentingan individu. Yang kelima, berpotensi untuk mengembangkan otonomi. Kenapa di sini ada mahalnya? Karena yang kita teliti itu semua alat bantu dalam pembelajarannya itu menggunakan braille, baik itu dari segi atlasnya, baik dari segi Al-Qur'annya, baik dari segi cara menghitung dan segala macamnya. Itu semuanya langsung dikirim oleh pemerintah, jadi mungkin dikatakan mahal karena memang bukunya juga terbatas, tidak sembarangan dikirim-kirim begitu saja, tetapi pemerintah juga melihat ada berapa banyak orang atau murid di sekolah SLB tersebut, sehingga pemerintah membatasi pengiriman buku tersebut sesuai dengan jumlah anak yang ada di sekolah tersebut. Yang kelima selanjutnya ada metodologi penelitian yang kita gunakan. Yang pertama ada pendekatan. Di sini kita menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua tempat dan waktu. Kita di sini meneliti di SLBA Budi Nurani pada tanggal 26 Oktober 2021. Yang ketiga, data penelitian, sumber primer dengan wawancara dan observasi. Kita melakukan wawancara dengan kepala sekolahnya langsung, dilanjut dengan wawancara dengan guru, salah satu guru di SLB Budi Nurani tersebut. Yang keempat, teknik pengumpulan data, di sini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di sini kita mendokumentasikan beberapa foto alat bantu untuk pembelajaran di sana, dan juga di sana terdapat sebuah pondok bagi anak-anak yang memang khusus di luar Sukabumi, ataupun ada juga yang di daerah Sukabumi, tetapi lebih memilih untuk diam di sana. Wawancara itu sendiri kita mengobrol tentang perkembangan anak tersebut, bahwasanya ternyata hasil wawancara tersebut menghasilkan anak-anak di sana itu tidak hanya sebatas untuk belajar biasa saja di SLB-nya, tetapi juga mereka di sana ada yang sampai ke tingkat perguruan tinggi, salah satunya ada yang masuk ke Universitas Indonesia, ada yang masuk ke Universitas Islam Negeri, juga ada alumni dari Institut Madani Nusantara, malah banyak yang bersekolah di Institut Madani Nusantara. Selanjutnya adalah data penelitian. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi data. Selanjutnya profil SLB Budi Nurani. Budi Nurani ini adalah salah satu sekolah luar biasa swasta di bawah pengelolaan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Nasional yang beralamat di Jalan Lio Balandongan nomor 12 Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Peserta didik yang bersekolah di SLB Budi Nurani adalah anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunaganda, autis, dan AHDH atau hiperaktif tunaganda. Jumlah murid keseluruhan ada 86 siswa tunarungu yang terdiri dari IKLB, SDLB, SMPLB, dan juga SMALB, serta ada kelas keterampilan khusus. Selanjutnya ada visi dan misi dari SLB Budi Nurani tersebut. Yang pertama, visi dari SLB Budi Nurani adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi serta terampil sesuai potensi yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya ada misinya. Yang pertama ada menumbuhkan keimanan ketakwaan warga SLB Budi Nurani di lingkungan dalam dan luar sekolah sesuai keimanan dan kepercayaan masing-masing.
Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. Yang ketiga, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, terampil, dan mandiri. Yang keempat, membiasakan komunikasi secara oral. Yang kelima, mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya fisik, dan manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. Yang keenam, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, dan inovatif. Yang ketujuh, menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat, kebangsaan, dan hidup demokrasi. Selanjutnya ada kurikulum SLB Budi Nurani. Struktur kurikulum 2013 untuk SLB mata pelajaran kelompok A terdiri dari PAI, PKN, BI, MTK, IPA, dan IPS. Mata pelajaran kelompok C, seni budaya, dan prakarya PJOK. Mata pelajaran kelompok C yaitu program kebutuhan khusus. Di sini, SLB Budi Nurani tersebut menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya, akan tetapi dalam proses serta penyampaiannya yang berbeda karena memang ada latar belakang yang berbeda antara anak yang sekolah di umum dengan SLB itu sendiri. Selanjutnya, hasil penelitian kami untuk mendorong pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, tempat belajar, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran. Setelah kami meneliti di SLB Budi Nurani itu sendiri, kita melihat secara langsung alat-alat, sarana prasarana untuk membantu anak-anak dalam proses pembelajarannya, karena kan memang tunanetra itu gangguannya ada di penglihatan, sehingga di sana itu disediakan Quran Braille dan juga ada monitor yang bisa memperbesar buku tersebut gitu. Jadi siswa bisa dengan khusyuk dan teliti dalam melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Oke, sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa mendapatkan sebuah wawasan dalam makalah kami. Saya kembalikan kepada Kang Alam selaku moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Teh Farida yang jelas sekali ya bagaimana tadi memaparkan dari SLB, dari visi misi sampai kepada pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop teh.